Saudara-saudara, hari ini ketemu lagi dalam mata kuliah profesi pendidikan. Sebelum kita memulai mata kuliah ini, saudara tentunya bertanya, apa yang saya tunjukkan pada gambar ini? Pastinya saudara bertanya, apa yang saya tunjukkan pada gambar ini? Kira-kira gambar apa ini ya? Dalam mata kuliah profesi pendidikan, gambar ini adalah gambar Pak Soleh, di mana ia adalah seorang tukang bangunan. Kita sebut sebagai Pak Soleh. Sebagai seorang tukang bangunan, pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh Pak Soleh? Pertanyaan kedua, di samping pengetahuan, keterampilan apa yang harus dimiliki juga oleh Pak Soleh? Saudara-saudara, kita juga bisa bertanya, bagaimana Pak Soleh mendapatkan pengetahuan dan keterampilan itu? Kita juga mungkin bertanya, kapan Pak Soleh mempunyai keterampilan dan pengetahuan itu? Nah, pada kesempatan ini, mari kita mendiskusikan tentang Pak Soleh ini sebagai seorang tukang bangunan. Kita berdiskusi tentang Pak Soleh. Saudara-saudara, dari pertanyaan tadi yang saya tanyakan tentang Pak Soleh ini, mari kita memulai hal yang pertama. Pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh Pak Soleh sebagai seorang tukang bangunan? Hal pertama yang harus dimiliki oleh Pak Soleh adalah kemampuan membaca gambar kerja yang telah dibuat oleh seorang arsitek. Ya. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh Pak Soleh sebagai seorang tukang bangunan adalah dia harus memiliki kemampuan membaca gambar kerja yang telah dibuat oleh seorang arsitek. Kemampuan pengetahuan ini harus bisa atau harus dimiliki oleh Pak Soleh sebagai seorang tukang bangunan. Karena dasar pengetahuan inilah yang membuat dia disebut sebagai seorang tukang bangunan. Hal kedua yang harus diketahui oleh Pak Soleh sebagai seorang tukang bangunan adalah pengetahuan tentang bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah rumah.
Jadi Pak Soleh bukan saja harus memiliki kemampuan membaca gambar kerja yang telah dibuat oleh seorang arsitek, tapi Pak Soleh juga harus mengetahui bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah rumah. Hal yang ketiga yang harus dimiliki dan diketahui oleh Pak Soleh adalah tahap-tahap dalam membangun sebuah rumah. Sebagai seorang tukang bangunan, Pak Soleh harus mengetahui tahap-tahap dalam membangun sebuah rumah. Apa yang perlu dilakukan pertama ketika sebuah bangunan, sebuah rumah hendak dibangun. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah komitmen daripada Pak Soleh untuk bekerja tepat pada waktunya. Saudara-saudara, ini adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh Pak Soleh sebagai seorang tukang bangunan. Saudara-saudara, kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya.